Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Julius Wisaputra dengan NIM 20201083 akan menjelaskan tentang rangkuman saya tentang sistem pakar yang sudah dijelaskan di e-learning. Itu yang pertama, apa saja yang dipelajari, yaitu pengenalan sistem pakar, bentuk representasi pengetahuan, knowledge based system, mesin inferensi, centrality factor, rancangan algoritma, dan struktur database model. Yang pertama, pengenalan sistem pakar, yaitu apa sih sistem pakar itu? Sistem pakar adalah bentuk kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan manusia untuk memecahkan masalah atau memberikan rekomendasi dalam suatu domain tertentu. Dan ini adalah konsep dasar dan kegunaan dari sistem pakar adalah komponen utama, yaitu pengetahuan mesin inferensi dan penggunaan interface pengguna. Yang kedua, kegunaan sistem pakar yaitu penyelesaian masalah kompleks, pengambilan keputusan, pendidikan pelatihan, penghematan waktu dan biaya, konsistensi. Dan contoh kegunaan sistem pakar yaitu diagnosa medis, manajemen rantai pasokan, keuangan, dan pertanian. Kelebihan sistem pakar yaitu ketersediaan 24/7 atau setiap hari, pemeliharaan pengetahuan, dan skalabilitas. Tantangan dalam implementasi adalah ketidakpastian, kesulitan dalam representasi pengetahuan, dan penerimaan pengguna. Yang kedua, yaitu bentuk representasi pengetahuan, yaitu ada logika proposisi. Logika proposisi adalah cabang dari logika matematika yang berfokus pada analisis dan manipulasi pernyataan proporsional. Pernyataan proporsional adalah pernyataan yang dapat dinilai kebenarannya, namun tidak dapat dipecah menjadi pernyataan-pernyataan yang lebih sederhana. Dalam konteks logika proposisi, pernyataan ini disebut proposisi. Itu ada unsur utama dalam logika proposisi adalah proposisi itu sendiri, konjungsi atau and, disjungsi atau or, negasi atau not, implikasi atau if then. Nah, contoh penerapannya, jika proposisi P adalah cuaca cerah dan proposisi Q adalah bersepeda di taman, maka P and Q adalah cuaca cerah dan bersepeda di taman. Kegunaannya yaitu logika proposisi digunakan dalam perancangan sirkuit elektronik, algoritma, dan pemrograman komputer, serta keterbatasannya adalah tidak dapat menangani ketidakpastian dan konteks yang rumit. Pengenalan kalkulus predikat dan perbedaannya dengan logika proposisi. Kalkulus predikat merupakan perluasan dari logika proposisi yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan lebih banyak kompleksitas dan detail dalam pernyataan. Fokus pada predikat yang merupakan fungsi yang mengandung satu atau lebih variabel dan menghasilkan pernyataan yang bersifat proporsional, memungkinkan penggunaan variabel, konstanta, dan fungsi untuk menyatakan hubungan antar objek atau elemen. Unsur utama dalam kalkulus predikat yaitu adalah variabel, konstanta, fungsi, dan predikat. Variabel adalah simbol yang dapat diisi dengan nilai atau objek tertentu. Simbol adalah konstanta adalah simbol yang mempresentasikan objek tertentu dengan nilai tetap. Fungsi adalah memetakan satu set nilai ke dalam set nilai lainnya. Serta predikat adalah pernyataan yang mengandung variabel dan menghasilkan proposisi setelah variabel diisi dengan nilai tertentu. Perbedaan dengan logika proposisi yaitu adalah pertama, ekspresivitas. Kalkulus predikat lebih ekspresif karena mampu menggambar hubungan dan sifat yang lebih kompleks antar objek, sedangkan logika proposisi hanya mengatasi proposisi sederhana tanpa variabel atau hubungan yang lebih rumit. Lalu untuk variabelnya, yaitu kalkulus predikat memperkenalkan penggunaan variabel yang untuk mempresentasikan elemen yang tidak spesifik, sedangkan logika proposisi tidak memiliki konsep variabel. Ia hanya bekerja dengan proposisi tetap. Dan penerapannya adalah logika proposisi cocok untuk situasi yang hanya melibatkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu pernyataan. Kalkulus predikat lebih sesuai untuk situasi yang dimana kita perlu menyatakan relasi atau sifat yang melibatkan variabel dan objek. Lalu definisi sistem berbasis pengetahuan atau SBP adalah jenis sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan manusia yang cukup terstruktur. SBP menggunakan basis pengetahuan yang mencakup aturan-aturan, fakta-fakta, dan heuristik yang diambil dari pemahaman seorang pakar dalam suatu domain tertentu. Nah, untuk peran sistem berbasis pengetahuan yaitu penyimpanan pengetahuan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pendukung keputusan, pendidikan dan pelatihan, manajemen pengetahuan,
serta pemeliharaan pengetahuan dan fasilitas untuk pembicara mesin. Komponen utama sistem berbasis pengetahuan yaitu ada fakta dan aturan. Fakta adalah informasi konkret, terukur, dan verifikasi yang menjadi dasar dalam sistem berbasis pengetahuan. Mereka merepresentasikan keadaan atau kondisi yang diterima sebagai kenyataan, sedangkan aturan adalah pernyataan logis yang menentukan hubungan antara fakta-fakta atau kondisi-kondisi tertentu. Aturan menyediakan panduan atau petunjuk tentang cara menggunakan fakta untuk membuat keputusan atau menyimpulkan informasi tambahan. Nah, hubungan antara fakta dan aturan adalah fakta memberikan dasar data konkret yang diolah oleh sistem berbasis pengetahuan, sedangkan aturan adalah untuk menyusun pola dan logika dalam pengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta tersebut. Nah, proses kerjanya yaitu yang pertama penyimpanan fakta, yang kedua penyusunan aturan, yang ketiga penyaringan dan penalaran, yang keempat adalah pengambilan keputusan. Nah, keuntungan menggunakan fakta dan aturan adalah ekspresivitas, yaitu aturan memungkinkan ekspresi pengetahuan manusia dalam bentuk yang dapat digunakan oleh sistem. Fleksibilitas, yaitu fakta dan aturan dapat diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan atau perubahan dalam domain tertentu. Serta kejelasan, yaitu membantu dalam mempresentasikan pengetahuan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti. Lalu ini penjelasan singkat tentang mesin inferensi. Mesin inferensi adalah komponen kunci dalam sistem berbasis pengetahuan yang bertanggung jawab untuk melakukan penalaran atau proses logika guna mencapai kesimpulan berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Mesin inferensi membantu sistem berbasis pengetahuan menghubungkan fakta-fakta dengan aturan-aturan untuk mengambil solusi atau rekomendasi. Nah, ini adalah proses mesin inferensi bekerja dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama input fakta, kedua pencocokan aturan, lalu penyaringan aturan, lalu penalaran, setelahnya inferensi forward, lalu inferensi backward, pengambilan keputusan, dan yang terakhir eksekusi tindakan. Nah, ini adalah faktor kepastian. Apa sih faktor kepastian itu? Faktor kepastian atau certainty factor adalah konsep dalam sistem berbasis pengetahuan yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan atau kepastian terhadap suatu pernyataan atau kesimpulan. Ini dapat membantu dalam mengatasi ketidakpastian dalam pengetahuan atau data yang diterima oleh mesin inferensi. Tujuan dan representasi faktor kepastian yaitu adalah menyediakan cara untuk mengukur sejauh mana sebuah pernyataan dianggap benar atau kebenarannya dalam konteks ketidakpastian, dan memungkinkan sistem berbasis pengetahuan untuk menyajikan informasi lebih dari sekedar benar atau salah, tetapi dengan tingkat kepastian tertentu yang terukur. Representasi faktor kepastian diukur dari skala 1 hingga 0, yaitu nilai 1 memiliki keyakinan penuh dan atau pasti bahwa pernyataan tersebut benar, nilai 0 memiliki arti yang tidak ada keyakinan atau ketidakpastian netral, nilai -1 adalah keyakinan penuh atau pasti bahwa pernyataan tersebut salah. Nah, selanjutnya itu forward chaining and backward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran dalam sistem berbasis pengetahuan yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui menuju kesimpulan atau solusi. Sedangkan backward chaining adalah metode penalaran dalam sistem berbasis pengetahuan yang dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang diinginkan dan bekerja mundur menuju fakta-fakta yang mendukung tujuan tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah dari forward chaining, yaitu yang pertama mulai dengan fakta, yang kedua pencocokan aturan, yang ketiga penerapan aturan, yang keempat iterasi. Metode ini digunakan jika informasi awal atau gejala sudah diketahui dan tujuan atau hasil akhir tidak pasti. Lalu untuk langkah-langkah dari backward chaining, yang pertama adalah tentukan tujuan, yang kedua pencocokan aturan, yang ketiga verifikasi fakta, yang keempat iterasi mundur. Metode ini digunakan jika tujuan atau hasil akhir sudah diketahui dan pencarian fakta pendukung diperlukan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pakar dengan berbasis pengetahuan sebagai intinya merupakan sistem kecerdasan buatan yang meniru pengetahuan dan penalaran bakat manusia. Representasi pengetahuan seperti logika, proposisi, dan kalkulus predikat membantu struktur informasi. Dan untuk mesin inferensi menggunakan forward chaining dan backward chaining memproses aturan dan fakta untuk mencapai kesimpulan. Faktor kepastian itu adalah untuk membantu mengukur tingkat keyakinan mengatasi ketidakpastian.
perancangan algoritma dan struktur database penting untuk efisiensi sistem tergantung pada pilihannya, forward chaining atau backward chaining. Keseluruhan sistem pakar menghadirkan solusi cerdas dengan memadukan pengetahuan manusia dan kecerdasan buatan. Berikut rangkuman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.